Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rika, jadi refleksinya nggak kita bacakan di video ya? Iya, jadi kita menuliskan table. Jadi kita hanya mempraktikkan skenario-nya saja. Udah selesai kok refleksinya saya. Dari Bu Rika. Dasar. Ya udah, ini kayaknya udah mulai record ya. Udah record. Oke. Kita skenario 1 dulu, yaitu skenario-nya Pak Paki dulu ya. Ya. Oke, saya sebagai murid kan. Berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Saya duluan ya, mulai. Ya, bismillah. Baik. Assalamualaikum Pak Fakih. Waalaikumsalam Rika. Bapak manggil saya. Iya Rika, tadi saya manggil Fitri, minta tolong Fitri untuk memanggilkan Rika. Aduh, kenapa ya Pak? Saya deg-degan nih. Nggak apa-apa kok Rika. Ada sesuatu yang perlu Bapak tanyakan saja. Kita bicarakan santai saja. Gitu. Rika, kita ke pustakaan yuk. Kita bicara di sana saja biar lebih enak bahasnya. Iya, baik Bapak. Rika, ngomong-ngomong, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Nih agak sedikit batuk aja Pak. Tapi saya tetap semangat, apalagi pelajaran Bapak. Wah, Rika luar biasa. Semangat terus ya Rika. Ingat, jangan kasih kendor. Siap Bapak. Gini Rika, Bapak perhatikan kan, kamu kalau belajar itu luar biasa. Hasil kerja kamu itu luar biasa Rika, selalu mendapatkan nilai sempurna. Tapi Bapak perhatikan ketika Bapak ngasih tugas kelompok, mengerjakan bareng bersama teman-teman kamu, tapi kenapa ya Rika itu misah mengerjakannya, bahkan Bapak lihat kamu sendirian, teman-teman kamu yang lain bergerombol, jadi misah dengan teman yang lain. Bapak boleh tahu kenapa? Gimana ya Pak? Ya begini Pak, saya itu kurang suka belajar kelompok Pak. Bukan kenapa-napa sih, tetapi karena kawan-kawan saya itu kalau pas kerja kelompok itu lebih sering bercandanya Pak, ngobrol, bahkan ada yang tidak mau mengerjakan tugasnya sama sekali. Jadi itu mengganggu saya. Saya khawatir hasilnya atau nilainya akan jelek. Makanya saya jadi malas Pak untuk berbagi tugas atau mengerjakan bersama-sama. Lebih baik saya kerjakan sendiri aja Pak, biar kemudian saya juga merasa nyaman dan saya merasa hasilnya akan baik. Begitu Pak. Oh, begitu alasannya. Bapak ngerti kok Rika. Alasan kamu memang masuk akal gitu. Nah, dari tugas-tugas yang Bapak berikan ketika tugas kelompok itu sebenarnya ada kendala enggak sih bagi Rika? Untuk sejauh ini sih tidak ada ya Pak. Insya Allah saya masih bisa mengatasinya sendiri. Oke, luar biasa memang Rika. Rika, kamu tuh di rumah berapa bersaudara? 3 saudara Pak. Saya anak yang pertama. Saya punya adik laki-laki dan perempuan. Wah, ramai ya, apalagi punya adik gitu. Jadi kita bisa bermain bersama. Nah, kalau di rumah itu Rika bermain bersama sama adik-adik atau bermain bersama dengan teman nggak? Ya, pasti bermain Pak dengan adik-adik saya. Karena kan usia kami nggak terlalu jauh ya jaraknya. Ya, tetap ngobrol, main seru-seruan, rame. Terus dengan kawan di rumah juga saya tetap bermain bersama Pak. Nah, enak kan ya kalau kita bermain bersama-sama. Jadi permainan itu bisa lebih seru gitu. Kalau misalkan di rumah sendirian gitu, apa sih yang Rika lakukan? Ya, saya sih suka main bersama Pak. Kalau sendirian itu ya nggak seru juga ya Pak ya. Oke, nah di situ Rika, ternyata kalau kita bermain bersama itu seru. Kita bisa tertawa bareng, bisa ngobrol bareng. Nah, sekarang kenapa Rika tidak mencoba menerapkannya dalam kelompok belajar? Biar belajarnya jadi lebih seru gitu Rika. Ya, itu tadi Pak yang saya sudah sampaikan. Bahwa kadang tuh teman-teman saya itu ya mau enaknya sendiri Pak. Jadi tidak mau mengerjakan tugas, mereka hanya bercanda, bicara, ngobrol. Ujung-ujungnya tugasnya tidak selesai. Saya kan jadi malas Pak. Oke Rika, nah sekarang gini, Bapak nanya lagi ke Rika deh gini. Ketika teman-teman Rika ngobrol, ketika mereka bercanda gitu, tidak mengerjakan tugas, apakah Rika sudah memberitahu mereka
atau menegur mereka atau meminta mereka yuk kerjakan tugas gitu? Hmm, tidak sih Pak, saya diam aja. Diam aja. Oke, nah sekarang gini Rika, coba deh, coba Rika berdiskusi sama teman Rika. Coba Rika memberanikan diri untuk memimpin teman-teman Rika. Rika coba untuk mengajak mereka berdiskusi. Kali aja nih Rika, mereka nih teman-teman kamu jadi terkesima sama kamu. Wah, Rika ternyata cerdas banget ya. Wah, ternyata Rika itu baik banget ya. Dan Rika itu peduli ternyata sama kita gitu. Nah, di situ kan bisa jadi terjadi proses kolaborasi yang baik gitu. Nah, coba Rika bayangkan deh, jika hal itu terjadi gitu, Rika bisa memimpin, bisa belajar bersama, berdiskusi bersama, mengajak mereka. Coba Rika bayangkan, ada nggak manfaatnya bagi Rika? Iya, pasti seru juga ya Pak ya, bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan kawan ya, bisa berbagi ilmu, berbagi informasi, saling bertukar pikiran. Ya, memang menyenangkan. Saya sebenarnya suka sih Pak kerja kelompok kalau semua kawan-kawan saya juga aktif gitu ya, berusaha untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang udah dibagi-bagi ya Pak. Oke, luar biasa. Nah, Rika, untuk kerja kelompok bersama teman nih, kan tadi udah Bapak kasih gambaran ya. Nah, menurut Rika, untuk kedepannya baiknya bagaimana ya? Ya memang sebaiknya saya mengajak kawan-kawan untuk kemudian diskusi bersama, menyelesaikan tugas bersama. Jadi saya tidak bekerja sendiri, melainkan mengajak mereka untuk bersama-sama menyelesaikan penugasan yang diberikan. Oke, luar biasa. Saya tahu kok Rika itu anak yang luar biasa. Nah, lalu nih komitmen Rika apa ya yang Rika lakukan nanti jika ada kerja kelompok lagi bersama dengan teman-teman Rika? Kan nggak hanya di pelajaran Bapak aja loh, kalau bisa di semua pelajaran ketika pelajaran apapun. Nah, komitmen Rika apa? Ya komitmen saya, ya saya akan berusaha untuk bersama-sama bekerja sama kelompok dengan kawan-kawan yang satu kelompok dengan saya. Kebetulan kan hari Senin depan itu ada tugas prakarya tuh Pak dari Bapak, membuat lampion ya dari cangkir aqua atau air mineral bekas. Nah, kayaknya saya punya rencana Pak. Saya akan ajak kawan-kawan saya untuk kerja kelompok di rumah. Ya kalau ada yang mereka berhalangan ya tidak apa-apa, tapi saya upayakan untuk mengajak mereka dulu, lalu nanti saya akan mengajak mereka juga untuk mencari cangkir atau kemudian gelas air mineral bekas untuk dikumpulkan bersama, biar bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat lampion, Pak. Bagus banget, luar biasa Rika, mantap deh anak Bapak. Bapak yakin kok, Bapak tuh tahu banget, Rika itu paket komplit. Rika rajin. Kayak Rika, makanan aja ya Pak, paket komplit. iya udah rajin, coba cerdas gitu, aktif gitu. Nah, tinggal satu lagi nih, akan lebih komplit lagi ketika Rika itu bisa berkolaborasi dengan teman, bisa berbagi ilmu, bisa memimpin teman, itu menjadikan Rika yang tadinya luar biasa jadi makin luar biasa deh gitu. Tetap semangat ya Rika. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak. Saya sudah bisa cerita, curhat sama Bapak. Insya Allah sih Pak, apa yang sudah saya dapatkan hari ini dari Bapak, pencerahan, saya akan coba untuk lakukan Pak. Terima kasih ya Pak ya. Luar biasa Rika, makin sukses ya Rika ya. Bapak Iya yakin Pak, kok insya Rika itu Allah. hebat. Nah. Saya kembali ke kelas dulu ya Pak. Terima kasih Oke, ya Pak terima atas kasih Rika. pencerahannya. Sukses ya Rika, sukses Iya, ya Rika. Oke, makin amin. sukses. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rika. Alhamdulillah satu kasus Alhamdulillah. sudah. Sekarang kita masuk ke kasus berikutnya. Oke, ntar dulu saya buka ya. Ya, yang saya kirim terbaru ya Pak, yang barusan. Hmm. Karena itu sudah lebih dilengkapi itu. Ya, wes lebih panjang. Benar. Oke. Iya, biar inilah masuk. Ya. Baik, dimulai ya Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Fakih, apa kabar? Semoga sehat selalu ya.
Saya dengar Bapak sedang berusaha mendaftar jadi CGP Angkatan 8 ya? Waalaikumsalam, Bu Rika. Alhamdulillah baik Bu Rika. Semoga Bu Rika juga sehat-sehat ya Bu ya. Kayaknya Bu Rika Amin. makin sukses ini karirnya. Iya nih Amin. Bu, saya sudah niat mendaftar, tapi ya gitu. Saya masih punya kendala Ibu gitu. Oh, Alhamdulillah ya Pak. Syukurlah Bapak akhirnya mendaftar juga. Tapi ada kendala. Kalau boleh saya tahu apa kendalanya nih Pak? Nah, ini dia Bu. Sebenarnya saya pengen banget cari apa informasi-informasi, tapi alhamdulillah Bu Rika datang. Ya insya Allah mungkin saja Ibu Rika bisa membantu saya Bu. Siap Pak, insya Allah akan saya bantu. Bagian mana Pak memang yang belum dipahami? Yang pertama bagian isi biodata Bu. Saya bingung, kok masih belum centang hijau ya Bu? Lalu bagian mengisi esai, saya sudah isi panjang lebar, tapi masih belum bisa disimpan. Nah itu kenapa ya Bu? Untuk gitu Pak. Ya Pak Fakih, boleh saya konfirmasi dulu ya langkah-langkah yang sudah Pak Fakih lakukan ya? Ya boleh Bu, sangat senang Bu. Iya. Jadi di bagian biodata nih Pak Fakih, coba lihat di informasi umumnya. Apakah semua data profil Pak Fakih sudah diisi lengkap? Karena jika ada yang belum lengkap, maka belum bisa centang hijau, Pak. Oh gitu ya Bu. Iya. Kayaknya sih saya sudah lengkap, tapi saya suka itu Bu, nomor handphone. Karena saya ada dua nomor handphone, jadi saya belum isi kayaknya Bu. Nah, mungkin itu, Pak. Jadi mohon dilengkapi dulu ya, Pak. Lalu isian tentang pengalaman dan lain-lain juga boleh ditambahkan. Karena kalau yang wajib ya, Pak, harus segera ditambahkan. Selanjutnya dokumentasi yang wajib diupload juga harus dilengkapi, Pak Fakih. Baik Bu, tapi Bu, ternyata di sini harus itu ya Bu, harus upload RPP ya Bu. Iya. Nah, saya belum tuh Bu, karena saya jujur Bu, saya masih bingung banget sama RPP yang kurikulum Merdeka. Karena saya punyanya masih K13, saya belum ketika waktu pelatihan kurikulum Merdeka, saya juga sebenarnya masih bingung Ibu. Kalau misalkan saya belum punya orisinil, karena kan mintanya dari yang diupload yang buatan kita. Nah, saya belum buat itu Bu. Iya, Pak. Jadi kalau untuk RPP, Pak, Bapak masih boleh mengunggah RPP kurikulum 2013 gitu. Tidak harus kurikulum Merdeka, sesuai dengan level atau jenjang yang Bapak ajar saja. Yang mana saja, Pak, boleh. Nah, Oh, asalkan memang itu original buatan Bapak sendiri. Karena nanti kan Bapak akan menggunakan RPP itu pada saat simulasi mengajar. oh boleh Bu, karena informasi dari kawan saya harus kurikulum Merdeka, maka saya belum belum upload WPP. Tidak, Pak. Boleh dengan kurikulum 2013 karena formatnya pun masih mengikuti format kurikulum 2013. Oke Bu, makasih Bu Rika. Iya. Lalu Bu, untuk pengisian esai gimana ya Bu? Saya bingung banget itu. Kalau untuk pengisian esai itu memang banyak yang bingung karena harus memenuhi jumlah karakter yang diminta ya Pak Fakih ya. Jika dimintanya misalnya nih 5.000 karakter, berarti Bapak harus mengupayakan mengisi dengan tulisan sejumlah karakter tersebut. Nah, kalau menurut saya sarannya Bapak ceritakan saja semuanya dengan rinci dan detail. Karena kan isian Bapak ini bersifat pribadi dan tertutup. Insya Allah tidak akan dipublikasikan Pak. Hanya tim penyeleksi aja yang akan bisa membacanya. Jadi Bapak jangan ragu untuk menuliskan dengan jujur dan detail. Oh, gitu Bu. Nah itu dia Bu, saya pengen banget tadinya mau bercerita panjang lebar tuh sesuai dengan apa yang saya alami. Cuma saya khawatir tiba-tiba dibaca oleh pihak yang ngebaca atau mungkin pihak sekolah kan saya jadi nggak enak kalau dibaca Bu. Jadi saya ragu-ragu untuk menceritakannya gitu. Saya tidak tahu kalau ternyata ini benar-benar di keep gitu. Iya, insya Allah Pak, itu menjadi private ya, atau khusus hanya Bapak dan tim penyeleksi yang bisa mengaksesnya. Insya Allah Bapak jangan khawatir, aman. Terus satu lagi Bu, untuk sebenarnya sih gini Bu, kan esai itu kan lumayan ya Bu ya 5.000 karakter. Mm-mm. Terus saya berpikir sih, teman saya juga berpikir, ini dibaca nggak sih? Kita coba nih ngasal aja, kita copy paste aja gimana gitu. Insya Allah dibaca Pak, karena ada tim penyeleksinya. Cuma kan kita tidak tahu siapa saja ya tim penyeleksinya. Itu kan dari kementerian.
Tetapi ini bersifat private, tidak dipublikasikan. Jadi Bapak ceritakan saja semuanya, tidak ada masalah, gitu ya. Secara jujur, detail tentang peristiwa-peristiwa yang sudah Bapak alami, lalu apa yang sudah Bapak lakukan dan bagaimana imbasnya kepada diri Bapak sendiri, begitu. Jadi Oh, detail aja Pak, insya Allah lebih tuh dari 5.000 karakter kalau ditulis bolak-balik ya Pak. oke Bu Rika, terima kasih banyak. Insya Allah saya akan segera selesaikan esai ini. Saya jadi semangat nih Bu. Baik Pak Fakih, jadi apa nih tindakan Bapak selanjutnya? Ya, saya akan segera melengkapi biodata saya Bu, agar segera cetak hijau. Dan saya akan selesaikan mengunggah dokumen-dokumen pendaftaran. Terus selanjutnya saya akan menyelesaikan isian esai sesuai dengan jumlah karakter yang diminta deh, agar dia bisa dicetak hijau juga dan selesailah gitu. Saya Iya. akan segera melakukannya Bu. Alhamdulillah. Ya, saya sekedar mengingatkan bahwa pendaftaran itu kan ditutup tanggal 30 September ya, Pak Fakih ya. Jangan Iya, sampai iya, Bu. lewat ya, Pak Fakih ya. Siap Bu, siap Bu. Saya insya Allah saya langsung login si PKB saya dan melengkapi biodata, mengunggah dokumen yang wajib. Lalu saya akan segera menyelesaikan esainya. Ya, yang mudah-mudahan sih insya Allah sebelum 30 September saya sudah menyelesaikannya Bu. Dan saya akan mengajak teman saya, lalu saya akan berikan informasi yang luar biasa ini dari Bu Rika gitu. Saya akan berikan ke teman saya, karena teman saya pun berpikiran sama seperti saya tentang RPP, tentang karakter gitu. Terima Iya. kasih Bu Rika, masukannya, arahannya, bimbingannya luar biasa bagi kami, saya dan teman saya gitu. Baik Pak Fakih, sama-sama sukses selalu ya Pak. Semoga lolos dalam seleksi CGP Angkatan 8 ini. Amin. Amin, amin, amin. Siap Ibu Rika, insya Allah. Sekali lagi, terima kasih Bu Rika, sangat-sangat mencerahkan, membantu saya. Sama-sama Pak Fakih. Assalamualaikum. Itu Waalaikumsalam kabar warahmatullahi baiknya. wabarakatuh. Baik. Oke. Tinggal isi refleksinya ya. Refleksinya mungkin kita lihat lagi, kan sudah ya kemarin kita diskusi ya Pak Fakih. Nanti kita lihat kalau memang ada yang perlu ditambahkan, terutama di umpan balik ya. Di umpan balik kita perasaan kita. Jujur saya ketika tadi bertemu dengan Pak Fakih, dipanggil sebagai murid nih, itu deg-degan karena kalau namanya dipanggil guru itu kan ada masalah ya gitu. Jadi deg-degan, khawatir, campur aduk lah itu, apalagi istilahnya saya belum pernah gitu kan berkasus kan gitu ya. Tapi setelah kemudian sampai di perpus ngobrol, dan Pak Fakih juga membawakannya dengan menanyakan ke saya itu dengan luar biasa gitu ya, tenang, sabar gitu ya, mengarahkan, itu udah hilang tuh khawatirannya, alhamdulillah. Malah berupaya untuk apa eh, memperbaiki ya apa yang sudah yang sebelumnya mungkin agak kurang gitu. Itu sih kalau saya umpan baliknya, awalnya deg-degan khawatir tapi terus akhirnya nyaman. Iya, iya. Sama sih sebenarnya Bu Rika, sama. Apalagi kan kalau tiba-tiba ditegur, bukan tegur sih, ditanya kan, udah lagi deg-degan, tanggal sekian, terus ditanya sama istilahnya yang Udah bimbingan. panik ya. Tapi kan setidaknya cara menanyanya, inti-intinya itu benar-benar sangat membantu. Jadi itu terbawa suasana, jadi benar-benar yang nggak tegang, nggak panik, jadinya malah Iya. dibawa senyum. Iya, iya. Baik deh. Berarti kan setelah ini kita nanti akan dapat rekamannya, kemudian refleksinya nanti kita akan presentasikan gitu ya. Terus dipersiapkan untuk mengunggah ya di Iya. Nah, ruang. mengunggah refleksinya gimana? Kan video, refleksinya dimasukin video lagi atau gimana? Enggak. Jadi yang nanti yang kita unggah berarti pertama rekaman dari Bapak Tri. Iya. Kemudian refleksi mungkin dalam bentuk PDF ya, kita lampirkan. Oh iya. Ya kan? Nah, terus kalau memang tadi Bu Mimi nanya kan, kalau kita punya rekaman yang lainnya boleh saya sih ngecek itu bukan jadi tautannya tuh ke Google Drive ya, atau videonya langsung kita upload. Jadi bukan bukan tautan YouTube. Nah, video yang kemarin kita Ya, iya, jadi langsung diupload dalam bentuk videonya, atau Iya. videonya kita simpan di Google Drive, kita kasih link Google Drive-nya gitu. Jadi ada 3 misalkan ya video Ya. yang ini, video kita. Berarti ada 3 video ya? Iya, video yang ini rekaman dari Pak Sri kan, itu Iya. nanti kita upload. Kemudian kalau kita bikin lagi, berarti kan kasus 1, kasus 2 tuh. Iya. Itu juga sama yang refleksinya dalam bentuk Nah, PDF-nya. video kita yang berdua ini nih, udah pastinya itu perlu diedit atau gimana? Nggak perlu? Enggak, kalau yang dari Pak Sri langsung.
Jadi langsung asli, maksudnya kita dapat deposit linknya, kita lihat apakah perlu kita edit. Kan ada Oh iya, pertanyaan kita tadi pagi, iya, iya. tadi pembukaan dulu dong. Iya, iya, nanti dilihat dulu kan, nanti Pak Sri kirimin ya. Ya, Kita lihat terus, kayak gini nih, percakapan kayak gini kan kita bisa cut aja kan. iya, kan dia Tinggal bisa yang di intinya kan. aja. Betul. Oke deh, Gitu. sip. Kita Sukses. berapa menit? Berarti kita sekarang tinggal kembali ke Kemen. ruang utama. Kita masuk apa udah nih? Masuk aja Udah. ya. Kalau udah selesai langsung kan udah kita selesai terakhir rekam. kan. Pak Sri, Kayak apakah kemarin kami boleh kembali ke ruang utama, Pak Sri? Gimana? apa langsung aja? Langsung aja lu kita live ya, Terakhir, gabung ya. Dipanggil tiba-tiba pada ngumpul. Iya. Nah, ya. Heeh. Oke ya. Oke deh, ya udah ya. Kita balik lagi ke main room ya. Ya. Ya, dah. Makasih Pak Fakih. Sama-sama. Sehat. Ya. Pak Fakih makin live aja. Tadi saya juga bukan saya udah muncul. Langsung keluar. Nah, kita ngapain ke jam 4? Kata Bu Yulinda di grup sampai jam 2. Lah mereka juga bisa buat. Kalau selama itu kita ngobrolin apaan maksudnya ya? Bedanya adalah mereka kan baru mempersiapkan skenario dan baru melakukannya sekarang. Kalau kita kan dari kemarin. Iya, kita dari kemarin. Ya udah, ada apa Pak Fakih? Bu Rika, nanti ketika refleksi, misalkan saya tiba-tiba, kan kita tahu kalau misalkan refleksi, ya paling Bu Rika yang maju, saya kemudian kamu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba pasti nunjuknya random siapa yang refleksi, itu saya baca yang mana? Refleksi Bu Rika sebagai coaching atau saya sebagai coaching ya? Itu mic-nya, mikrofonnya. Kan dalam refleksi itu ada umpan balik Pak. Iya. Nah, umpan baliknya itu ternyata kita sebagai coaching. Oh, kita sebagai coaching. Jadi yang kita bacakan berarti adalah kalau saya membacakan ketika saya di coaching sama Pak Sultan. Oh, nah, jadi Sultan membacakan ketika di coaching sama saya. Oh, gitu. Jadi saya bacain yang waktu kejadian Bu Rika ya. Kayak di sini kan pertanyaan untuk coachingnya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah,
Kayak saya bilang tadi, saya sampaikan, saya ngerasa deg-degan kan karena dipanggil Pak sebagai Pak Guru gitu kan. Karena saya nggak pernah berkasus gitu loh. Khawatir Yang gitu. mana sih, Ibu Rika, yang mana sih? Hmm? Oh, yang pas umpan balik. Terus yang pas refleksi ini? Yang refleksi ini ya secara umum kita ketika melakukan coaching itu. Oh iya, umpan balik ya. Mm-mm. Jadi ketika pakai skenario yang Pak Fakih ya, kalau saya nih pakai skenario Pak Fakih di coaching, ada nggak yang perlu ditingkatkan gitu kan? Gitu. Diubah-ubah aja kayak misalnya Iya. kalau saya sih masih nah kalau yang saya nulis itu kan karena kita masih dalam umum Pak. Jadi Nah, ntar saya dulu ini kan yang Bu Rika kirim itu kan eh itu refleksi diri latihan coaching. Nah, ini itu berarti secara umum saya belum kalau yang refleksinya itu secara umum pada saat kita melakukan berdua. Jadi sebenarnya pas Pak umpan sebagai baliknya ini coaching, saya juga. oh, tulis umpan balik dari coach Anda. Kok tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach Tuliskan apa? umpan balik dari coach Anda. Nah, jadi kayak saya nanya ke Bapak, oh iya benar. Berarti ini yang kita lakukan ya. Jadi saya nanya ke Pak Fakih ya. Apa yang Anda rasakan saat di coaching? Berarti kan saya sebagai coachingnya kan? Iya, artinya berarti yang saya buat ini sebenarnya justru buat Pak Fakih ya. Iya, apa yang dirasakan saat di coaching? Iya, buat. Karena saya menyatakan perasaan saya kan sebagai coaching kan. Berarti ini sebenarnya refleksi untuk Pak Fakih. Berarti saya harus sendiri, ya kan? Berarti saya ingin mengubah nih. Sekarang saya nanya ke Pak Fakih. Waktu saya coaching, Pak Fakih perasaannya bagaimana? Itu nanti saya tulis. Gimana Pak? Waktu di coaching yang pertama kaget dan takut karena kan udah mendekati deadline gitu. Oh, tunggu dulu. Awalnya berarti merasa ini ya? Kaget dan takut. Merasa kaget dan takut. Takut ya karena ya udah mendekati deadline, udah gitu ditanya sama yang istilahnya apa sih? Jangan begitu dong. Mentornya ya? Ditanya sama istilah mentor ya, maksudnya apa sih? Iya. Gitu kan. Mentor kan kalau itu menti ya. Apa mungkin bukan ininya. Coachnya memang kan ada coaching klinik tuh. Iya, ditanya sama coachnya langsung. Iya. Ditanya langsung sama coachnya pasti pertama kaget ya tadi kaget sama ini takut karena sudah mendekati deadline dan langsung sama coachnya gitu. Berarti coachnya tahu dong kalau kita belum sebenarnya. Gitu. Iya, jadi merasa kaget dan takut karena sudah mendekati deadline pendaftaran ya. Dan yang menanyakan langsung coachnya. Iya, yang menanyakan langsung coachnya. Apalagi kan ini apa ya, dinas ya istilahnya gitu. Iya, betul. Nggak main-main, nggak main-main. Gitu. Dan hubungannya dengan Dan hubungannya dengan dinas kan. Iya. Oke, terus apalagi Pak selain itu? Ya, Mungkin ada itu ketika. Nah, ini kan yang awal perasaannya kan? Awal perasaannya gitu. Nah, setelah itu ketika Bu Rika kan saya intinya saya masih ragu-ragu untuk bingung ya, awalnya bingung mau nanya ke siapa, tapi ketika Bu Rika sudah ada kendala apa yang bisa saya bantu itu langsung nah ini loh tepat istilahnya sasaran ini yang mau ditanya. Keyakinan diri muncul ya? Keyakinan diri untuk bertanya gitu selama ini bingung gitu. Iya. Dan kayak muncul ini nggak percaya diri bahwa bisa menyelesaikan. Iya, itu yang terakhir ya percaya diri. Iya. Karena kan ini dikasih masukan-masukan atau info-info pencerahan yang luar biasa gitu. Jadi kebingungan itu tercerahkan. Gitu. Oke, siap. Itu yang saya tulis ya di refleksi saya ya. Yang saya tadi isi sebelumnya itu berarti memang untuk Pak Fakih karena itu udah perasaan saya itu. Iya. Ya. Jadi ya itu bermanfaat juga untuk teman gitu. Jadi bahagia juga. Bukannya kepercayaan diri meningkat, jadi bahagia juga punya info yang akan disampaikan ke teman. Iya. Oke, siap. Oke, makasih. Apa lagi? Udah. Ada nggak itu masukan untuk yang refleksinya Pak Fakih? Refleksinya. Maksudnya untuk yang poin 1 sampai 4 di atasnya. Ini kan umpan nih. Ada nggak masukan atau mungkin tambahan atau apa? Sebenarnya kalau dari refleksi itu ke Bu Rika udah enggak. Refleksi itu Bu Rika udah bagus banget. Maksudnya untuk yang intonasi semuanya udah. Sama. Paling itu ya penggunaan kata-kata. Kadang saya ngomong sudah tuh udah. Iya. Aja itu aja. Jadi masih pakai bahasa.
Iya gitu. Jadi sebenarnya udah, iya bahasa doang, intonasinya udah oke gitu. Oke. Ini udah bisa balik belum ya? Belum, tadi juga sama pas masuk, pas lagi itu langsung keluar lagi. Iya. Buka kita kerekam. Iya mereka karena belum itu kali, jadi sekarang mereka lagi latihan dulu kali ya gitu. Mau sendiri. Ya Bu Rika, untuk perekaman yang sekarang ini, yang nanti dari pasar ini, itu kita pecah 2 atau jadi 1 aja? Nah, kayaknya berat ya, karena kemarin aja kita untuk kasus 1 dan 2 aja ternyata saya nggak bisa tuh ngegabungin itu, walaupun pakai aplikasi CapCut atau apa juga berat itu. Akhirnya kan kita dibikin 2 kan, kasus 1 kasus 2 gitu. Kayaknya yang ini nanti dipecah deh Pak. Nah, kalau pas dipecah itu kan dipecah. Nah itu nggak yang kayak Burika itu apa pakai video awal juga kan, ini mau dinilai pasti kemungkinan yang ini yang dinilai. Kalau yang video kemarin hanya tambahan. Gini aja, kalau memang udah bisa Pak Fakih bisa pecah, nanti saya tinggal ulang masukin ke yang kita punya gitu loh. Iya. Jadi kalau perlu yang dimasukin, tapi kan nanti kita lihat dulu nih rekamannya. Kalau kata Pak Sri kan kalau gini mungkin tidak. Oh iya muka satu-satu ya. Nah itu maksudnya, makanya kan ya? solusinya tadi diupload aja semuanya gitu, diupload yang original. Tapi kalau bisa video yang kita ini pun ada video pembukanya biar lebih cakep lagi gitu. Ya boleh. Sama kayak kemarin gitu. Boleh, nggak apa-apa. Itu oke. Yang penting dipecah dulu. Juga dapat video-video itu dari mana yang tentang guru penggerak yang gitu. Oh, itu ada, dapat saya. Nanti saya kirimin lah. Itu, iya. Jadi itu bisa masuk di pembuka. Saya nyari di YouTube pembuka guru penggerak. Lama. Nggak nemu. Oh, pas saya punya Burika ini banyak ini. Gitu. Saya dapat, nanti saya kirimin di grup biar semua. Iya di grup aja biar semuanya bisa pakai gitu. Betul. Itu juga lagu yang dari Bu Titi bagus itu yang lagunya Glenn ya, semua murid semua guru. Benar. Itu juga bagus. Saya pengen minta dikirimin lagi tuh, kemarin belum sempat nge-save, pas saya coba ini nggak ada. Punya nggak Pak Fakih? Nanti kirimin lagi ya. Saya punya kok semua murid semua guru. Saya kirim ya. Ya. Oke deh. Tapi MP4 MP3 ya. Iya, nggak apa-apa MP3. Cuma ini ya, Pak Fakih ada link ininya ya, karena gini, kalau kita upload ke YouTube, kalau kita nggak sertakan dengan link YouTube aslinya, itu kadang suka ada pertandanya gitu, walaupun nggak apa-apa sih, cuma kan nggak enak aja. saya itu ada pertandanya itu. Iya. Kok yang keren gitu kan di YouTube ya? Saya sejak pertama kali yang modus 1.1 itu kan saya sempat ada klaim tuh dari YouTube-nya kan. Sejak saat itu saya kalau sahabat upload tuh pasti saya source ada YouTube-nya aman. Oh, saya enggak. Saya jadi pas lagi sampai sekarang tuh ada beberapa yang diklaim ada yang enggak. Nah pas yang klaim itu saya coba klik, oh ternyata nggak bermasalah, udah nggak apa-apa lanjutin. Iya, emang nggak masalah, dia cuma mengklaim aja. Iya. Cuma nggak enak aja saya ngeliatnya gitu. Ini dikit banyak saya yang ada di klaim di YouTube. Tanpa permisi kan gitu ya. Iya tuh. Gitu. Jadi saya selalu kalau upload tuh sekarang pakai source gitu, pakai sumbernya, ya udah langsung link itunya aja. Itu gimana cara masukin sumbernya, source-nya? Enggak, cuma di deskripsi. Jadi di deskripsi, saya tulis aja source-nya, terus kasih kopas linknya aja udah. Oh gitu. Cuma gitu doang. Pasti di deskripsi YouTube-nya ya? Sampai sekarang. Oh ya. Oh begitu, gitu doang. Iya. Itu saya belajar dari pengalaman, saya juga bingung kok begini. Terus kata itu saya malah anak saya yang ngomong, nih makanya kalau lagi upload video itu disertain linknya nih, itu di deskripsi, nggak usah apa-apa, cuma ditulis aja udah linknya, aman gitu. Udah. Tapi awal-awal saya sempat kaget loh, Wika, takutnya kena denda ya. Waduh, iya, benar. Waktu pertama, kakak ini kok Umi diklaim ke YouTube, ini masalah nggak kak? Enggak Mi, itu cuma ini doang YouTube-nya, cuma kan nggak enak aja ngelihatnya kata gitu. Anakku lebih pintar, makanya kemarin awal-awal itu bantu sama anak.
Karena kakaknya udah jauh di Bandung. Iya di Bandung. Tapi hebat loh Bu Rika, saya ngeliat gambarnya luar biasa banget ya Allah ini. Luar biasa banget gambarnya. Anak-anak muridku ada yang gini. Ibu kenapa sultan ya? Iya. Ya saya ngeliat status hanya ibu. Itu guru saya. Banyak kan. Anak-anak tuh. Kayak Banyak. dapat di 12 tuh mereka ya termasuk kalau dari 2 itu bagus ya. Jadi kalau sekarang kan karena zonasi ya Pak Furkon ya itu kan Pak Furkon itu kan gue ikut Ibu Yuli nggak ada Pak Sultan. Itu kan kebanyakan dari zona 1 2 ya dari 1. Iya. Itu gitu. Makanya saya bilang untungnya gue masih tetap dapat 92 ya 255 biar kata nggak banyak juga lumayan lah bikin apa bisa. Iya tapi parah banget sekarang, parah banget tuh. Parah 92 berarti Karena 3 kali. lingkungan saya lingkungan 12 kan lingkungan 198 Pak. Iya dari singkong ya. Waduh Pak bener-bener luar biasa. Sama. Ya itu tantangan sih ya. Itu sih. Jadi itu ya Pak Sultan. Jadi nanti kalau dapat rekaman dari Pak Sri kita pecah saja. Terus nanti kalau Mama mau dimodifikasi kita modifikasi lagi untuk segera bisa di. Iya, saya nunggu modifikasi Bu Rika aja deh. Ya. Itu yang refleksi udah dalam bentuk PDF itu. Jadi bisa langsung. Iya. Soalnya apa? Ya gitu, belum punya juga. Ini mau ke rumah sakit lagi? Iya. Oke. Ini kayaknya udah jam 2. Nggak apa-apa kita les ya. Jadi nanti tapi nanti masuknya pas jam 2 tepat aja Pak pasti. Iya ya Pak, tiba-tiba mukanya. Tapi yang lain udah pada masuk belum? Udah. Belum kan? Tadi di grup dia, apakah semua sampai jam 14? Apa berbeda di sesi yang lain? Ada siapa yang Itu di Bu Sumini sih bilangnya. Ya udah jam 2 tuh. Masuk aja ya? Apa? Ya udah. Lewat 1. Iya. Oke. Iya. Lewat aja.